Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran subtema 2, pembelajaran pertama di tema 3 ya anak-anak ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang hari, lalu kebiasaan baik di siang hari, dan gerak dalam pari. Anak-anak perhatikan di sini ada Dayu yang baru saja pulang dari sekolah. Nah, setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu dan ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah dan Dayu membuka sepatu serta merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Setelah itu, Dayu mencuci tangan lalu makan. Nah, setelah makan, Dayu istirahat sejenak dan ibu pun menyuruh Dayu untuk tidur siang. Nah, Dayu itu sangat patuh terhadap ibunya. Nah, anak-anak, ciri-ciri suasana siang hari itu yang pertama adalah matahari bersinar terik. Nah, makanya udaranya terasa panas. Lalu bayangan benda tegak lurus. Makanya kalau kita berdiri di tengah-tengah teriknya panas matahari, bayangan kita itu tidak ada berada di samping kiri ataupun kanan, anak-anak. Tetapi bayangan kita itu tegak lurus. Jadi kita tidak bisa melihat bayangan kita karena itu tertutup dengan tubuh kita. Nah, yang ketiga, udara terasa panas. Nah, itu adalah ciri-ciri suasana siang hari. Nah, di sini ada kata-kata dari bacaan di depan dan kita akan membacanya dengan nyaring. Anak-anak ikuti Bu Guru. Siang, siang. Pulang, pulang. Cuci, cuci. Makan, makan. Tidur, tidur. Rumah, hari, hari. Sekolah, sekolah. Tangan, tangan. Siang, siang. Siang, siang. Istirahat. Nah, ini adalah kata-kata yang ada pada bacaan yang tadi kita baca yang Dayu pulang sekolah itu ya anak-anak ya. Kita sudah membacanya dengan nyaring. Nah, sekarang anak-anak amati kembali cerita di depan. Lalu apa yang dilakukan Dayu setiba di rumah? Nah, kita urutkan gambar-gambar di bawah ini dan diberi nomor sesuai dengan kegiatan Dayu. Tadi yang pertama, sepulang sekolah Dayu mengetuk pintu. Maka gambar ini adalah nomor 1. Setelah itu Dayu lepaskan sepatunya dan meletakkan sepatunya di rak. Nah, ini nomor 2. Setelah itu Dayu mencuci tangan. Lalu setelah berganti pakaian mencuci tangan, Dayu makan. Setelah selesai makan, Dayu beristirahat. Maka nomor 5. Nah, ini sudah Ibu urutkan ya anak-anak ya. Kegiatan yang Dayu lakukan setelah tiba di rumah. Nah, Dayu itu mempunyai kebiasaan yang baik ketika pulang sekolah, anak-anak. Yang pertama, ketika pulang sekolah, Dayu merapikan tasnya. Lalu Dayu juga merapikan sepatu dan melepaskan pakaian sendiri dan menyimpan pakaiannya. Setelah itu, sambil istirahat, Dayu itu suka membaca juga. Nah, sesekali Dayu menonton televisi. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apa kebiasaan anak-anak setelah anak-anak belajar lakukan? Kalau sekarang anak-anak belum bisa datang ke sekolah karena kita masih harus berada di rumah karena masih situasi pandemi ini.
Nah, anggap saja anak-anak belajar di rumah atau melakukan aktivitas di rumah. Setelah anak-anak belajar di rumah, apa saja sih kebiasaan yang anak-anak lakukan? Apakah anak-anak habis belajar itu mencuci tangan lalu makan, lalu setelah makan anak-anak beristirahat? Nah, seperti itu ya. Pasti banyak sekali kebiasaan ataupun aktivitas yang anak-anak lakukan setelah selesai belajar. Nah, kalau Dayu juga punya kebiasaan yang baik. Tadi kita sudah membaca bahwa Dayu merapikan tasnya, merapikan sepatunya, merapikan bajunya, dan Dayu beristirahat juga suka membaca dan sebagainya. Nah, ada juga kebiasaan baik yang terjadi pada saat siang hari, yaitu mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah, ya kan? Nah, mengucapkan salam kepada orang tua, merapikan sepatu, mencuci tangan dan kaki, segera mengganti baju, makan di meja makan dan tidur siang. Nah, itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan pada siang hari. Dan itu patut untuk dicontoh. Nah, perhatikan gambar berikut, mana kebiasaan yang baik, anak-anak beri tanda centang, dan mana kebiasaan yang buruk, anak-anak beri tanda silang. Nah, sekarang di gambar yang pertama, ini ada Dayu yang sedang meletakkan sepatunya di rak sepatu. Karena ini kebiasaan yang baik, maka kita beri tanda centang. Lalu yang kedua, ini ada seorang anak yang sepatunya dia taruh letak atau menyimpan sembarangan. Nah, ini adalah kebiasaan yang tidak baik anak-anak, maka kita beri tanda silang. Nah, biasakan mencuci tangan sebelum makan ataupun melakukan aktivitas lain yang memegang benda, mencuci tangan, ya kan? Nah, ini adalah kebiasaan yang baik, maka diberi tanda centang. Membantu ibu di dapur, ini adalah kebiasaan yang baik, maka diberi tanda centang. Nah, selain membaca, istirahat, dan menonton televisi, salah satu kegiatan Dayu di siang hari itu juga adalah menari. Nah, dalam tari itu ada gerak cepat dan lambat anak-anak. Gerak tari cepat, iringannya pun cepat. Nah, gerak tari yang lambat, iringannya pun lambat. Nah, kali ini kita akan belajar gerak cepat dalam tari. Nah, iringan musik cepat untuk latihan gerak cepat. Iringan musik lambat untuk latihan gerak lambat. Nah, contoh latihan tradisional, tarian tradisional yang geraknya cepat itu adalah tari saman dari Aceh. Nah, ingat ya, tari saman itu dari Aceh. Dayu dapat berlatih gerak cepat dalam tari dengan mengikuti gerak tari ayam. Nah, kalau gerak tari ayam, tangan kita itu berada di sejajar dengan punggung, lalu kita kepak-kepakkan tangan kita, itu adalah gerak tari ayam. Nah, saat menari kita pasti menggerakkan bagian tubuh. Nah, ingat bahwa gerakan dalam tari itu ada cepat dan lambat. Nah, gerak tari yang cepat, iringan musiknya itu cepat. Nah, gerak tari yang lambat, iringan musiknya itu lambat anak-anak. Nah, ingat bahwa tadi ibu katakan bahwa tarian tradisional yang gerakannya cepat yaitu tari saman dari Aceh. Nanti anak-anak bisa klik di YouTube mencari bagaimana sih gerak tari saman dari Aceh itu, anak-anak bisa tonton di situ ya, anak-anak lihat. Nah, kalau gerak tari yang lambat juga ada. Nah, anak-anak bisa cari juga di YouTube nanti videonya. Gerak tari yang iringannya lambat. Klik di situ, ada keluar. Tapi ada juga anak-anak harus menonton tari saman dari Aceh, itu wajib ya. Ibu wajibkan anak-anak harus menontonnya dan melihatnya. Nanti anak-anak dibantu oleh orang tua di rumah mencarikan link atau akses untuk melihat tari saman dari Aceh. Karena ini masuk dalam pembelajaran kita, ya. Nanti anak-anak lihat, tapi anak-anak tidak perlu mencontohkannya. Ibu tidak minta anak-anak untuk menari saman di rumah, tidak. Tetapi anak-anak melihat saja, melihat, memperhatikan. Oh iya benar, ternyata iringan musik tari saman itu cepat, maka tariannya juga cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, di akhir materi ini ada tugas untuk anak-anak. Nah, di sini ada pilihan jawabannya juga. Anak-anak disuruh melengkapi kata-kata berikut dengan huruf yang tepat. Nah, ini ada huruf yang belum diisi, anak-anak bisa isi di sini dan anak-anak pilih jawabannya di sini ya. Seperti itu ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5 hanya 5 soal saja. Dan ini anak-anak kerjakan di buku PS Tematik ya.
Nah, sekian materi kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan. Nah, anak-anak, semoga kita selalu sehat dan anak-anak juga harus rajin belajar karena tidak lama lagi mungkin kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, maka dari itu tugas yang Bu Guru berikan itu anak-anak wajib untuk mengerjakannya dan tidak boleh lalai ya anak-anak ya. Karena apa? Itu semua nilai anak-anak. Dan ibu akan memberikan nilai kepada anak-anak sesuai dengan yang anak-anak kerjakan dan anak-anak harus disiplin mengumpulkannya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekian dari ibu, terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.